Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang terlontarkan pernyataan, data dan segala macam. Tentu saja Pak Karni mengikuti alur berpikir dari judulnya, tentu saja saya tidak kaget. Dan memang seharusnya kita tidak perlu kaget karena ini adalah perulangan dari demikian panjang masa tentang lembaga pemasyarakatan kita. Dan saya dan kita tentu saja harus bersyukur bahwa tadi kita dengarkan Pak Menteri Menkumham, Pak Yasona Lawli mendeklar tentang tak ada waktu lagi kecuali melakukan perubahan dan perubahan. Ibu Dirjen dan teman-teman jajaran, karena kita bermitra, saya rasa kita akan membahas ini lebih jauh dalam rapat-rapat kita. Tetapi izinkan saya untuk sedikit menggambarkan kepada kita semuanya, sebenarnya kita sedang membahas sebuah persoalan yang saya kok malah hampir yakin bahwa kita mungkin tidak akan pernah menemukan penyelesaiannya secara menyeluruh dengan kondisi yang ada hari ini kalau memang kita tidak punya niat betul-betul untuk itu. Saya ingin menyampaikannya. Jumlah lapas hari ini yang ada di Indonesia sekitar 520. Tolong saya direvisi Ibu Dirjen. Kalau ya, jumlah napi dan tahanan tadi disebutkan 250.000, saya sebutkan angka pastinya 246.541. Padahal kapasitas LP kita yang ada itu hanya 122.000. Artinya kita kelebihan 124.000 tahanan atau 180% dari total yang ada. Ayo kita sedikit berkreasi berpikirlah. Kalau ruangan ini kapasitasnya 1.000 orang tetapi diisi 1.800 orang, coba kita bayangkan. Itulah yang terjadi sekarang. Tadi Pak Rio Capella menjelaskan lebih-lebih lagi lah. Ini kan kita bicara tentang kenapa sih sampai meledak ini, karena kita kan ya kadang-kadang ya Pak Karni ya, kita kan suka sesuatu yang berbau entertainment. Infotainment atau entertainment ya? Ya mirip-mirip lah. Karena di LP Sukamiskin di situ ada beberapa orang yang beberapa kali mengambil porsi pemberitaan di memori kita secara besar, maka kemudian hebohlah kita. Apalagi kemudian dilakukan oleh KPK, ya. Nah, saya tidak akan masuk ke situ, tetapi saya akan bicara secara keseluruhan. Yang baru saya sampaikan ini, coba kita lihat. Saya tambah informasinya. Dari total tadi itu 246 itu ada 106 tahanan narkoba. Kebetulan atas nama negara tentu saja, saya sering melakukan kunjungan ke LP di seluruh Indonesia. Di daerah saya misalnya di Sulawesi Selatan, semua kabupaten di sana Ibu Dirjen, itu tidak ada lagi LP atau rutan di mana tahanan narkobanya di bawah 50%. Saya pernah membaca data kalau nggak salah ya Ibu Dirjen ya, bahwa dari seluruh lapas yang ada di Indonesia ini hanya 6 provinsi di mana lapas atau rutannya itu yang tahanan narkobanya tidak di bawah 50%. Saya tentu saja tidak heran dengan data ini, sebab ya itulah sebenarnya kenapa sampai tadi Pak Fahri Hamzah menyoroti tentang RKUHP. Sebenarnya ada kita mau melahirkan banyak terobosan-terobosan hukum di situ. Salah satunya adalah sistem penghukuman kita di dalam KUHP kita ternyata itu memang lebih banyak tentang bagaimana mekanisme pemenjaraan. Padahal sebenarnya ada 4 mekanisme penghukuman yang lain yang jarang kita pakai. Sampai-sampai ada pengamat yang mengatakan, oh ternyata kita ini bangsa yang suka memenjarakan orang. Ya itulah itu soal ini, ada Profesor Pak Andi Hamzah di sini yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu. Padahal sebenarnya banyak mekanisme yang lain. Tapi kan kita sedang membahas tentang bagaimana fenomena tentang LP kita. Itu narkoba. Lah, kalau kemudian ditanya kenapa sampai begitu banyak tahanan narkoba? Ya, lagi-lagi kemudian kita akan berbicara tentang sejarah penegakan hukum di dalam LP itu sendiri. Ada produk yang dikeluarkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di masa yang lalu, yang kadang-kadang
saya lihat kekuasaannya bahkan melebihi menterinya pada saat itu. Bapak-bapak dari Kementerian Hukum dan HAM senyum-senyum ini lihat saya nih. Waktu itu Pak Denny Indrayana mengeluarkan PP 99. Kira-kira intinya adalah koruptor, kejahatan transnasional, terorisme dan narkoba tidak boleh atau tidak layak mendapatkan pengurangan hukuman dan sejenisnya. Dampaknya adalah itu tadi, terjadi ledakan yang luar biasa. Padahal dalam kenyataannya, saya terlalu sering mendapatkan itu ada tahanan yang dalam pembuktiannya itu hanya 0, sekian gram sabu. Di Kabupaten Bulukumba, salah seorang orang tua yang menjadi konstituen saya itu dituduh sebagai kejahatan transnasional. Padahal dia menurut pengakuannya dan saya percaya itu hanya mengantar seseorang untuk mengantarkan narkoba kepada suatu tempat. Dan dia dihukum 8 tahun. Saya kenal orang ini. Saya tanya, kok benar kamu jadi seorang pelaku kejahatan transnasional? Dia bilang, Pak Akbar, saya ini datang ke ibu kota kabupaten kita di Bulukumba itu hanya 4 kali dalam 1 tahun. Kok bisa tiba-tiba saya dituduh kejahatan transnasional? Tentu saja dia bingung kalau saya tanya apa itu kejahatan transnasional. Ini untuk menggambarkan sebenarnya betapa banyak pekerjaan kita dalam penegakan hukum. Nah, maka kemudian saya mau bertanya sebenarnya pada Pak Menteri tadi. Pak Menteri, saya dengar revisi tentang PP 99 itu sampai di mana itu? Saya nggak tahu Ibu Dirjen ya, dan saya juga tidak layak menanyakan di sini. Tapi saya dengar sudah ada di meja Presiden. Kita tunggu nantinya. Bagaimana mekanisme itu dan apakah benar. Karena itu berdampak pada ledakan ini, Pak. Karena kenapa? Ini kan luar biasa, Pak. Coba kita lihat, Pak ya. Sepanjang Januari 2016 sampai pada bulan Mei 2017 ada 11 LP kita yang dibobol oleh tahanan. Kenapa dibobol? Karena sudah nggak kuat, Pak. Terlalu sering saya mendapatkan keluhan dari tahanan, Pak, saya sudah nggak kuat tidur berdiri, Pak. Dan saya tidak mampu untuk membayar. Ibu Dirjen, sudahlah kita buka-bukaan saja. Memang ada kok praktek itu kok. Memang ada. Ya kita harus berterima kasih pada KPK pada bagian ini bahwa dia membuka mata kita secara telanjang. Bahwa masalah itu memang ada gitu. Tapi kemudian apa memang masalahnya hanya sebegitu saja? Pak Garni, dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan di sini, negara sedang dalam posisi yang sangat tidak berdaya untuk menangani soal LP ini. Saya ada data sedikit nih. Sepanjang tahun 2014, ada penambahan kapasitas tahanan 9.600 orang. Anggarannya 1,6 triliun. Tahun 2016, ada penambahan untuk kapasitas 11.000 orang. Lalu yang butuh tadi 124.000. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan lapas dengan kualitas yang manusiawi tanda petik, dibutuhkan 300 miliar untuk membangun kapasitas 2.000 orang tahanan, Pak Garni. 300 miliar hari ini untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai, sebuah angka yang sangat besar. Maka kemudian kita memang harus melakukan banyak manuver untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa hanya mengatakan LP-nya, kepala LP-nya, mohon maaf, saya menggunakan kata Pak Fahri Hamzah tadi, brengsek misalnya kan gitu ya. Oke, tapi pada situasi yang lain seperti ini, saya berjalan kemana-mana, tentu saja di dapil saya. Petugas LP itu, katakanlah dalam hal keamanan, senjata mereka bagus, pelurunya cukup. Saya tanya, terakhir kamu latihan menembak kapan? Karena kebetulan saya suka olahraga menembak. Ya terakhir 5 tahun yang lalu, Pak. Ini bahaya nih. Bidik kaki kena jidat nantinya kalau ada tahanan yang lari nih. Saya pegang senjatanya berminyak dan itu minyaknya sudah sangat tidak aman bagi senjata. CCTV. Rutan atau lapas di kampung saya di Kabupaten Wajo itu CCTV-nya 2, Pak. Satunya mati, Pak. Dan yang satunya hidup itu menghadap ke kuburan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak layak sama sekali. Negara, saya ulangi lagi bahasanya, negara dalam posisi ya tidak berdaya tanda petik untuk itu. So,
Apa yang harus dilakukan? Saya dalam salah satu rapat dengan Menteri Hukum dan HAM, saya mengajukan usulan sebenarnya. Bisa nggak kita melakukan terobosan dengan, ya memang sedikit agak jauh ya. Apa itu? Dengan mencoba melakukan perbandingan dengan luar itu, menswastakan pengelolaan napi. Kita punya beberapa contoh di beberapa negara. Amerika sudah melakukan sejak tahun 84 di Houston itu. Ya, kemudian di Belanda lebih unik lagi karena di Belanda itu setiap tahun ada beberapa penjara yang ditutup. Kehabisan napi, maka mereka mempersewakannya kepada Belgia dan Norwegia. Jadi tahanan-tahanan dari Belgia dan Norwegia itu disewakan oleh pemerintahnya dan ditahan di LP-LP Belanda karena mereka kehabisan tahanan. Bahkan ada yang ditutup dan dijadikan mall. Di Australia juga seperti itu. Ya. Karena memang masalahnya banyak sekali, Pak. Saya hampir lupa nih. Utang pemerintah terhadap kontraktor makanan tahanan itu berapa bulan sekarang, Ibu Dirjen? 329 miliar. Kira-kira kalau dibuat dalam bulanan, ada LP yang berutang kepada kontraktor mitranya itu sampai 5 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun. Coba kita bayangkan kalau kemudian tahanan ini terlambat makanannya 1 hari saja. Mas Wendo, apa yang terjadi? Padahal LP itu hanya dalam 1 shift tahanan, pola pengamanan itu hanya 5-6 orang. Dengan senjata yang ya memang ada berapa yang macet dan berapa yang tidak bisa ditembakkan gitu. Terlambat 1 hari, 1 kali makan saja Anda bisa bayangkan kalau kemudian ngamuk gitu. Jadi memang persoalannya banyak sekali. So itu tadi yang saya katakan tadi bahwa mungkin barangkali kita perlu memikirkan ada terobosan-terobosan ya tadi diswastakan. Yang kedua, gini kan saya mencoba melebarkannya Pak Karni karena saya tidak hanya berbicara tentang lapas Sukamiskin, ya karena tidak fair menurut saya ketika kita berbicara tentang lapas yang hanya 400 sekian isinya, kemudian ada ratusan lapas yang berisi ratusan ribu tahanan, itu tidak kita bicarakan. Karena ini persoalan yang sistemik ya, yang harus kita selesaikan. Nah untuk itu kemudian saya berpikir sebenarnya ada beberapa yang harus kita lakukan ya. Kita lakukan tentu saja Ibu Dirjen, Anda Dirjen yang baru, Anda yang harus melakukan banyak hal. Sudahlah. Tadi Pak Menterinya dengan elegan mengatakan kita akuilah bahwa ini adalah tamparan keras. Beliau menggunakan kata tamparan keras dan saya memberikan apresiasi soal itu. Itu pilihan kata yang sangat keras untuk diri sendiri. Tetapi tidak hanya bisa sampai di situ saja. Saya sendiri sebagai anggota DPR akan membantu kita semuanya, terutama pemerintah, untuk menambah atau barangkali memperjuangkan bagaimana kemudian anggaran-anggaran untuk ini tambah. Sampai kapan kemudian kita melihat penjara kita seperti ini? Apalagi dengan mekanisme penghukuman kita yang memang ternyata kita sangat suka untuk memenjarakan orang. Menangkap perkelahian di jalan hanya gara-gara sepele saling tatap, kemudian berkelahi, kemudian diproses dan ditahan gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Nah, untuk itu Pak Karni saya rasa ini yang saya bisa sampaikan bahwa Arjo kita memperbaiki semua masalahnya dan kita tidak dalam posisi untuk saling menyalahkan. Ini adalah masalah kita secara keseluruhan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak.